Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rado Razika dengan NIM 230305501061 dari kelas D, Fakultas Keolahragaan dari Prodi Gizi. Di sini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya, Epidemiologi Gizi, dari ibu dosen saya, yaitu Ibu Irma Hairudin, SKM, MKes. Jadi langsung saja, yang pertama adalah definisi roda atau dowel. Well ini adalah sebuah model visual yang digunakan untuk menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi seseorang. Model roda atau dowel merupakan salah satu cara pandang dalam epidemiologi untuk menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu penyakit, termasuk penyakit yang berkaitan dengan gizi. Selanjutnya adalah alasan memilih model roda untuk mengidentifikasi penyakit. Mengapa menggunakan model roda? Jadi, ada 3 alasan mengapa kita memilih model roda. Pertama adalah komprehensif. Komprehensif adalah model roda mengakui bahwa banyak faktor yang saling terkait dan mempengaruhi terjadinya suatu penyakit. Tidak hanya 3 faktor utama, yaitu agen, tuan rumah, dan lingkungan. Yang kedua adalah dinamis. Model roda menggambarkan interaksi yang kompleks dan terus berubah antara berbagai faktor. Yang ketiga adalah fleksibilitas, yaitu model roda dapat disesuaikan untuk berbagai jenis penyakit dan kondisi kesehatan, termasuk masalah gizi. Nah, bisa teman-teman lihat, kali ini adalah jenis diagram yang sering digunakan dalam konsep roda atau dowel. Jadi, yang pertama adalah well of causation atau roda sebab akibat. Well of causation ini adalah diagram yang menggambarkan hubungan sebab akibat yang kompleks antara berbagai faktor risiko yang berkontribusi pada suatu penyakit atau kondisi kesehatan. Well of causation ini sering digunakan untuk menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi buruk seperti kekurangan gizi atau obesitas. Contoh faktornya seperti genetik, lingkungan fisik, perilaku individu, sistem kesehatan, dan kebijakan publik. Yang kedua, ada ecological model. Ecological model ini menggambarkan hubungan antara individu, lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan kebijakan publik dalam mempengaruhi kesehatan. Ecological model juga digunakan untuk memahami bagaimana faktor-faktor di berbagai tingkatan mempengaruhi status gizi. Contoh level yaitu individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, ada socio-ecological model. Socio-ecological model ini mirip dengan ecological model, tetapi lebih menekankan pada pengaruh sosial dan budaya terhadap kesehatan. Socio-ecological model ini digunakan untuk memahami bagaimana norma sosial, budaya, dan ekonomi mempengaruhi pola makan dan aktivitas fisik. Yang keempat, ada life course perspective. Life course perspective ini adalah model menggambarkan bagaimana pengalaman sepanjang hidup seseorang mempengaruhi kesehatan mereka di masa dewasa. Life course perspective ini digunakan untuk memahami bagaimana faktor-faktor yang dialami pada masa kanak-kanak dan remaja dapat mempengaruhi resiko penyakit kronis di masa dewasa. Yang kelima, food system approach. Food system approach untuk melihat sistem pangan secara keseluruhan, mulai dari produksi hingga konsumsi, untuk memahami bagaimana faktor-faktor dalam sistem pangan mempengaruhi kesehatan. Food system approach ini digunakan untuk menganalisis bagaimana perubahan dalam sistem pangan dapat mempengaruhi ketersediaan, akses, dan kualitas makanan. Selanjutnya ada komponen utama dalam model roda. Secara umum, model roda terdiri dari beberapa komponen utama. Ada 3. Yang pertama, yaitu pusat roda. Pusat roda biasanya mewakili penyakit atau masalah kesehatan yang sedang diteliti. Yang kedua, ada jari-jari roda. Jari-jari roda mewakili berbagai faktor yang berkontribusi pada terjadinya penyakit. Seperti yang pertama ada faktor biologis, yaitu genetik, fisiologi, dan status imun. Yang kedua, faktor perilaku, yaitu pola makan, aktivitas fisik, dan kebiasaan merokok.
Yang ketiga, ada faktor sosial ekonomi, yaitu pendidikan, pekerjaan, pendapatan. Yang keempat, ada faktor lingkungan fisik, yaitu kondisi perumahan, akses terhadap makanan sehat, dan polusi. Yang terakhir, ada faktor pelayanan kesehatan, yaitu ketersediaan fasilitas kesehatan dan kualitas pelayanan. Jadi, komponen utama yang terakhir adalah lingkaran luar. Lingkaran luar mewakili faktor-faktor yang lebih luas seperti kebijakan pemerintah, budaya, dan sistem sosial. Selanjutnya adalah contoh dalam penerapan epidemiologi gizi. Saya mengambil contoh penyakit obesitas. Dalam model roda, obesitas akan berada di pusat roda. Jari-jari roda yang terkait dengan obesitas bisa meliputi yang pertama ada faktor biologis seperti genetik, predisposisi terhadap obesitas. Selanjutnya ada faktor perilaku seperti konsumsi makanan tinggi kalori dan lemak dan kurang aktivitas fisik. Yang ketiga ada faktor sosial ekonomi seperti tingkat pendidikan rendah, pekerjaan yang kurang aktif dan pendapatan rendah. Yang keempat ada ketersediaan makanan cepat saji dan kurangnya fasilitas olahraga. Yang terakhir yaitu faktor pelayanan kesehatan seperti kurangnya program pencegahan obesitas. Ada pula kelebihan dari model roda ini. Di sini saya memaparkan 3 kelebihan dari model roda. Yang pertama adalah gambaran penyebab penyakit lebih kompleks. Dapat membantu kita memahami kompleksitas penyebab suatu penyakit. Selanjutnya, fokus pada pencegahan, memungkinkan kita untuk mengidentifikasi titik-titik intervensi yang potensial untuk mencegah terjadinya penyakit. Dan yang terakhir adalah menghindari pandangan yang terlalu sederhana. Model roda ini mengingatkan kita bahwa penyakit tidak selalu disebabkan oleh satu faktor tunggal saja. Nah, ada pula kekurangan model roda ini, yaitu yang pertama sederhana dan statis. Model ini memberikan gambaran yang sangat sederhana tentang kompleksitas masalah gizi. Yang kedua, tidak menampilkan interaksi. Model ini kurang efektif dalam menggambarkan interaksi kompleks antara berbagai faktor. Yang ketiga, berfokus pada individu. Well cenderung berfokus pada individu sebagai unit analisis. Sementara masalah gizi seringkali merupakan masalah sosial yang lebih luas. Yang keempat, kurang kuantitatif. Model ini lebih bersifat kualitatif dan kurang memberikan informasi kuantitatif tentang besarnya pengaruh masing-masing faktor. Yang terakhir, tidak mencakup semua faktor. Tidak ada model tunggal yang dapat mencakup semua faktor yang mempengaruhi status gizi. Dan ada pula kesimpulan pada pemaparan saya kali ini, yaitu model roda adalah alat yang berguna dalam epidemiologi gizi. Dengan memahami berbagai faktor yang saling terkait dalam model ini, kita dapat mengembangkan strategi pencegahan dan pengendalian penyakit yang lebih efektif. Mungkin cukup sekian pemaparan saya kali ini. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan, karena saya sadar diri saya tidak sempurna dan kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.